Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Yang saya hormati para kasepuhan, yang saya hormati Dewan Kemakmuran Mushola Al-Barokah, yang saya hormati para alim, yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, peserta ngabuburit di Mushola Al-Barokah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilah ukhuwah, thalabul ilmi, mencari berkah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya berharap di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat yang berbahagia, sangat berbahagia pada sore hari ini saya secara pribadi bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat yang di situ malaikat juga hadir mendoakan orang-orang yang hadir, di tempat di situ ayat-ayat Allah dibacakan, di tempat di situ hukum-hukum Allah dibahas, di tempat di situ istighfar dikumandangkan. Mudah-mudahan hadirnya kita semua pada sore hari ini menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping ibadah puasa kita. Amin ya rabbal. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah hidayah dan dolalah. Hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah kebetulan betul artinya hidayah, petunjuk. Tapi kalau dolalah jadi kesesatan. Jadi judulnya adalah petunjuk dan kesesatan. Apa itu petunjuk? Apa itu kesesatan? Al-Quran di dalam surah Al-Fatihahnya itu sudah mencantumkan salah satu ayat yang di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meminta petunjuk. Bunyinya seperti apa, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, nah, itu sudah keluar kata-katanya. Tunjukilah
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dalam surat Al-Baqarah 213 Allah juga menyebutkan wallahu yahdi ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kalau Bapak Ibu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, itu tepat. Karena Allah lah yang punya jalan yang lurus itu. Allah lah yang menunjuki jalan yang lurus itu. Maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Pak sekali kita minta petunjuk kepada Allah? Minimal 17 kali. Itu yang kita baca Fatihah. Di situ salah satunya ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita lengkap 17 rakaat sehari kita sholat, dan setiap sholatnya kita baca Al-Fatihah, maka 17 kali kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih atau enggak kira-kira? Dikasih beli Bu? Enggak minta aja dikasih sama Allah, mah apa lagi minta? Betul Bu? Ibu, bapak-bapak hari ini berdoa enggak bersama Allah? Ya Allah, berikan kesehatan supaya saya hadir di Al-Barokah. Minta enggak tadi pagi? Enggak ya, tapi diberi ya kesehatan. Tuh, enggak minta aja diberi sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi. Tapi ada Ustadz minta juga udah bolak-balik enggak diberi-beri. Belum, sabar aja, nanti saatnya Allah memberikan, mengabulkan, pasti akan Allah beri. Apa itu hidayah? Apa itu dolalah? Apa itu petunjuk? Apa itu kesesatan? Hidayah adalah mendapat petunjuk dari Islam dan beriman dengannya. Jadi petunjuk adalah, atau hidayah adalah mendapat petunjuk dari Islam dan beriman dengan hidayah itu. Sebab ada orang yang tahu hidayah tapi juga tidak beriman banyak. Di dunia ini kira-kira ada nggak orang yang belum mendengar kata Islam? Nggak ada ya. Semuanya pernah mendengar kata Islam, kecuali yang belum mendengar. Di dunia ini orang juga tahu kalau kaum muslimin setiap Ramadan itu memperingati nuzulul Quran. Tahu semua Pak. Bentar lagi nih, entah mungkin malam Rebo atau malam Kamis atau malam Jumat, tergantung mau mana mulainya, kapan puasanya. Orang sudah siap-siap akan memperingati nuzul Quran, dan mereka meyakini Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tetapi Bapak Ibu, tidak otomatis orang yang mengetahui Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, tidak otomatis dia beriman dengan Al-Quran. Tidak otomatis. Ada yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Yang tidak mengimani masuknya di sini. Dolalah adalah menyimpang dari Islam dan ingkar kepadanya. Ini sudah biasa Bu Pak. Suatu kaum ketika mereka belum mengetahui ada ajaran yang benar, ada ajaran yang sesat, maka biasanya mereka bersatu. Satu umat itu bersatu. Begitu ada ajaran dari Allah lewat Rasulnya, membawa petunjuk, membawa agama, membawa keimanan, mulai terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Ada yang menerima ajakannya, ada yang menolak ajakannya. Gitu. Apalagi saya bukan nabi, bukan rasul, bukan anak kiai, bukan anak nabi, bukan anak rasul. Berani-beraninya dakwah ke masyarakat, ditolak. Biasa. Biasa. Sebab yang diutus Allah saja, Nabi Muhammad SAW, ada yang nolaknya? Ada. Dan yang nolaknya bukan orang jauh-jauh, saudaranya ada, sadulurna ayah. Jadi ketika kebenaran disampaikan, ketika hidayah disampaikan, nanti akan terbagi dua. Yang tadinya bersatu bisa pecah jadi dua. Yang satu menerima hidayah itu, yang satu menolaknya, mulai bermusuhan. Yang ini menerima hidayah, yang ini tidak menerima hidayah.
Contoh Bu, ibu-ibu suka arisan Bu? Yang suka arisan lah. Suka ngerumpi? Enggak, alhamdulillah. Pasti ibu-ibu punya kawan, punya teman, punya saudara akrab. Kenapa bisa akrab? Omongannya biasa-biasa aja. Kalau kumpul ngomongin gimana masaknya. Kalau kumpul ngomongin gimana anaknya. Kalau kumpul ngomongnya apa? Gimana sinetron hari ini. Ini masih akur nih. Kalau omongannya, obrolannya masih akur. Begitu salah seorang ibu-ibu itu mengatakan begini, hei ibu-ibu, sebagai muslimah teh wajib pakai jilbab, wajib pakai kerudung. Jadi selama ini kalau kita keluar rumah nggak pakai kerudung, itu auratnya kemana-mana, dosa ternyata. Mulai si muda bau ustadz nih, mulai ada jarak tuh. Jangan dekat-dekat, si ibu itu mah kayak dinasehati. Kenapa? Ngomongnya juga udah jilbab, nutup aurat, harus banyak sholawat, harus dekat sama Allah. Mulai itu ada yang gerah di situ. Tetapi sebelumnya, ketika obrolannya soal masak, soal belanja, soal sinetron, itu nggak ada yang bertengkar, nggak ada jarak di antara hati mereka. Tetapi pada saat kebenaran disampaikan, mulai di situ. Oh, pakaian begini masih belum Islam ini Bu. Kenapa? Ketat. Saya nyaman kok. Sambil gitu temannya kan, ketemu lagi besoknya, nih jilbab nih, syar'i nih, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mulai besok, saya mah akan dekat ibu lagi. Kenapa? Pasti diceramahin nih. Jadi inilah realitas, fakta di masyarakat. Hidayah itu pasti akan terjadi, dolalah juga pasti akan terjadi. Nah sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, ketika disampaikan kebenaran Islam, kira-kira mau menjadikannya sebagai hidayah atau sebagai dolalah, itu pilihannya pada kita. Pilihannya pada kita. Ketika Islam disampaikan akan dijadikan sebagai hidayah buat kita, itu juga pilihan kita. Ketika Islam disampaikan akan menjadi kesesatan, ditolak, itu juga pilihan kita. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apakah kemudian petunjuk itu mau kita ambil, atau sebaliknya petunjuk itu kita tinggalkan, kita ngambil dolalah. Itu pilihannya pada kita. Nah sekarang kita lihat, enter aja lah. Nah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hidayah dan dolalah itu datang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada hidayah dan dolalah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Klik lagi. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hidayah itu didapat oleh manusia itu sendiri. Terus, nah, apabila hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Mutlak. Hidayah dan dolalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan dihisab. Tidak ada hisab, Bu. Tetapi ketika hidayah itu ada usaha dari manusia, hasil usaha manusia, maka apa? Baru di situ akan dihisab. Akan dihisab. Ini sama seperti pembahasan qada dan qadar. Ibu-ibu yang di belakang terlahir sebagai kaum wanita. Terlahir sebagai kaum wanita. Yang di depan terlahir sebagai kaum laki-laki. Ini kita katakan mutlak kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai laki-laki, istri saya sebagai perempuan. Ini masuknya jalur ini, Pak, Bu. Sehingga apa? Allah tidak akan menghisab kenapa kau laki-laki dan kenapa kau perempuan. Tidak akan dihisab.
Karena apa? Itu masuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, namanya qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kenapa saya nggak lahir pada masa Nabi saja dulu? Kenapa saya baru lahir era sekarang dan di Indonesia lagi? Kenapa saya tidak lahir di Inggris misalnya sehingga jadi pemain bola? Kenapa saya nggak lahir di Amerika sehingga menjadi pemain basket misalnya? Tapi kenapa saya lahir di Indonesia? Ya jadi kayak begini. Coba kalau saya lahir pada masa Nabi, saya akan berjihad, berjuang bersama Nabi. Nah, kan begitu. Tetapi faktanya para hadirin, tidak semua orang yang lahir pada masa Nabi menjadi kelompok, menjadi umat yang mengimani Nabi. Maka kita tidak akan ditanya, kenapa Pak Budi kok lahir di Palembang? Kenapa lahir di Indonesia? Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu-ibu lahir di Panjalin, ada lahir mungkin di Sumberjaya, ada yang lahir mungkin di Majalengka. Itu semua masuk dalam kategori qada yang Allah tidak akan menghisabnya. Lalu bagian apa yang dihisab? Kita sebagai laki-laki dipakai untuk apa? Berbuat apa? Ibu-ibu sebagai perempuan sebagai apa? Sebagai berbuat apa dan untuk apa? Nah, itu yang nanti akan ditanya. Kenapa? Bagian yang kedua ini wilayah yang masuk kategori ikhtiar kita. Baik, lanjut. Nah, kita lihat ayatnya. Dalil hidayah dan dolalah dari Allah Subhanahu wa taala, ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Ini pemahaman sederhana sudah bisa mudah kita tangkap. Oh, ternyata apa? Yang menyesatkan dan yang menunjukkan itu Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa? Irodahnya. Enggak perlu tafsir yang tinggi-tinggi, Bu. Pak, cukup dari sini kita paham bahwa Allah yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Selesai. Mudah. Ayat berikutnya, walaki yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat ini sama. Kita bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa hidayah wa dolalah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini kelompok ayat yang isinya adalah hidayah dan dolalah dari Allah Subhanahu wa taala. Klik. Nah, ini masih sama nih. Terus. Nah, dari ayat yang di atas tadi, maka yang memberikan hidayah dan dolalah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hambanya. Bukan hambanya. Dari kelompok ayat yang pertama, Allah menunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Terus. Nah, sekarang di Al-Quran juga kita menemukan ayat yang isinya adalah hidayah dan dolalah itu dari manusia. Artinya ada usaha dari manusia. Kita lihat ayatnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan diri sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Ayat ini, termasuk di bawah itu ya Bu, Pak, ini menunjukkan bahwa ada ayat yang isinya menjelaskan pada kita bahwa hidayah itu ada partisipasi usaha dari manusia. Lanjut. Nah, ini sama ya.
Faman ihtada fanafsi, maka siapa yang mendapat petunjuk maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Ini masih sama ayatnya. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa petunjuk itu ada bagiannya usaha ikhtiar dari manusia. Oke, lewat. Nah, dari kelompok ayat yang tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa manusialah yang melakukan hidayah dan dolalah. Manusialah yang mengikhtiarkan, manusialah yang mencari, manusialah yang mencari peluang itu. Ada usaha manusia. Termasuk ketika ada orang sesat itu juga manusia mencari, manusia berikhtiar, manusia berusaha untuk mengambil kesesatan itu. Ayat tadi menyimpulkan demikian. Jadi dengan demikian, bagaimana kita bisa mempertemukan kedua ayat ini? Satu, katanya mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain ada ikhtiar dari manusia. Nah, bagaimana kita mengkompromikan kedua ayat ini? Lanjut. Baik. Sekarang memahami hidayah dan dolalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada yang namanya hidayah khalqiyah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya hidayah dan dolalah. Potensi hidayah yang ada pada diri manusia yang nanti bisa dipakai untuk ikhtiar mendapatkan hidayah, itu juga ciptaan Allah. Ciptaan, contohnya Bapak Ibu rahimakumullah, secara jasmaniah kita sedang berpuasa, ketika mendengar adzan maghrib senang atau tidak? Senang apa tidak? Tidak apa senang? Oh iya, mantap, senang, dibolak-balik tetap senang. Kenapa? Rasa senang dan tidak itu Allah yang menciptakan potensinya. Kita sedang sakit, boleh tidak berpuasa. Ketika sedang sehat, yang namanya sayur asam itu enaknya luar biasa. Apalagi lagi puasa diomongin sayur asam, langsung kebayang. Lihat karet ada seperti mie, lihat comberan seperti kolak. Lagi puasa masalahnya, Bu. Tetapi ketika Allah cabut rasa sakitnya, ketika Allah cabut rasa sehatnya, Allah berikan rasa sakit pada kita. Itu sayur asam yang ketika kita sehat enaknya luar biasa. Sekarang nggak enak, asam. Iya, memang sayur asam. Nah, sekarang yang memberikan kita sehat sehingga enak makan, dan yang mencabut kesehatannya sehingga nggak enak makan, siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Di sini hidayah khalqiyah artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan potensi, menciptakan kemampuan, menciptakan kecenderungan. Ada para supir, mana para supir? Driver. Kita lagi enak nih nyupir. Tiba-tiba ada jalan persimpangan seperti yang gambar di depan tadi. Surga, neraka misalnya begitu ya, misalnya. Masuk kota, jalan tol, masuk jalan biasa. Ketika manusia dihadapkan kepada dua pilihan itu, maka apa? Potensinya akan bergerak. Kemampuan akalnya akan bekerja. Ini kalau saya belok kiri, naik jalan tol, e-tol juga lengkap ada, wah cepet nih. Tapi kalau saya mau pakai jalan tol tapi kartu e-tolnya kosong, itu otak kita bekerja, otomatis itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan pada diri kita, otak kita yang otomatis bekerja itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah sombong. Kita bisa mikir, saya bisa mikir nih. Kalau Allah mencabut kemampuan berpikirnya pada kita, kita nggak akan bisa mikir. Betul, Bu? Nah, disitulah kemudian apa? Namanya hidayah khalqiyah. Contoh lagi, kita semua diberi telinga. Ada telinganya, Bu? Ada berapa? Oh iya, kalau yang satu namanya hidung. Mata masih 2, telinga 2, hidung lubangnya 2 gitu, berarti masih normal. Ketika Allah berikan telinga pada kita dan telinganya normal bisa mendengar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya berbuka. Tahu itu, waktunya berbuka karena adanya maghrib. Coba kalau Allah cabut telinga kita, kemampuan telinga kita dari mendengarnya, adzan sekeras apapun tidak akan pernah kedengar, sehingga kita gak tahu itu sudah masuk berbuka puasa. Hari ini Allah masih berikan pada kita telinga kita normal. Naudzubillah min dalik. Jangan sampai Allah cabut sehingga telinga kita nggak mendengar. Hidayah kholqiyah. Dengan telinga normal kita mendengar. Pak Ustadz Hadi itu udah khatam berapa kali tuh Al-Qur'annya Ramadan. Kenapa bertanya begitu? Karena membaca Al-Qur'annya kedengaran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oh, itu juz 4. Sayaqulu sufaha. Oh, itu juz 2. Tilkar rusulu fatun. Oh, itu bab juz 3. Qad sami Allah, itu juz 28. Amma yatasaalun, juz berapa? 30. Itu mana juga bisa. Juz 30 apa? Amma yatasaalun. Kenapa kita bisa menebak itu 30? Karena terdengar. Seandainya pendengaran itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ayat amma yatasaalun, mau wal fajri, kita nggak pernah bisa menebak itu juz berapa. Nah, disitulah pentingnya kita bersyukur pada Allah, hidayah kholqiyahnya udah banyak. Harus banyak contoh lagi nih. Mata, ini nih. Yang membuka jendela dunia itu mata kita. Ketika kita dapat postingan ngabuburit Al-Barokah jam 4 dimulai, diisi Ustadz Nur Hilal, kita baca itu sambil melotot, tergerak hatinya. Wah, ini kita tolobul ilmi nanti sore. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut potensi mata kita dari melihat, kok gelap ini? Kenapa ini? Ternyata apa? HP-nya mati. Atau Allah cabut potensi penglihatan kita. Gak bisa melihat, gak bisa baca, gak bisa lihat jadwal imsakiyah. Kita jadi gak tahu apa-apa. Ini hidayah kholqiyah. Ada lagi Bu, Mangga Baji. Ya. Berikutnya adalah akal. Kenapa kita bisa hadir di sini Bapak Ibu rahimakumullah? Karena akal kita coba kalau Allah kurangi 1 on akal kita, kira-kira di mana hari ini Bu? Kalau di Bandung tuh ada rumah sakit khusus orang gila, namanya Rumah Sakit Sariningsih, ada di Bandung Bu. Jadi kalau hari ini naudzubillah min dalik, Allah cabut kemampuan otak kita yang normal, maka kemungkinan kita nggak di sini. Mungkin di Sariningsih sana gitu ya, di rumah sakit. Ya, atau mungkin di pinggir tempat-tempat sampah, gak pakai baju, rambutnya kumel kan gitu. Tapi karena Allah memberikan pada kita hari ini otak kita normal sehingga kita bisa berakal, maka apa? Kita hadir di acara ngabuburit cari berkah. Kenapa? Akal kita sehat. Ini kita syukuri. Otak kita normal, kita syukuri. Ibu-ibu kalau belanja itu kalau kurang 50 kembalian juga pasti protes ya Bu. Kurang 50 sih. Nah, kurang 50. Kenapa? Otaknya jalan. Saya kan kemarin ngasih uang 10.000, katanya belanjaannya 9.500, mestinya kan kembali 500. Itu otak kita jalan. Seandainya kita nggak jalan otaknya, kita nggak pernah berpikir kembalian 500 itu. Ini hidayah kholqiyah. Nah, ini semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ada potensi namanya qobiliyah, kecenderungan, ada akal, itu Allah yang menciptakannya. Nanti di luar ini para hadirin wal hadirat, Allah turunkan Rasul. Allah turunkan Rasul. Allah turunkan Rasul Nabi Muhammad, kehendak kita atau bukan? Bukan. Kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah turunkan Nabi Muhammad lalu kita harus mengimaninya? Apa urusannya dengan saya? Nah, ada orang begitu nanti. Maka apa? Diturunkannya Rasul, diturunkannya Al-Quran, itu bukan wilayah kita. Wilayahnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini posisinya. Hidayah kholqiyah. Oke, lanjut.
Kemudian dengan akal itulah manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kerjaan kita yang nanti akan dihisab Allah di mana? Ketika menggunakan potensi ini dan ketika menggunakan akal ini, itu dihisab oleh Allah. Sudah jelas. Ini al-barokah. Kesono al-saritem. Pilih yang mana, Bu? Yakin al-barokah? Nah, berarti apa? Allah hisab dengan pahala. Ini masjid, ini musola, tempat kebaikan. Sebelahnya apa? Dugem, misalnya. Allah orang ngambil dugemnya, maka apa? Allah beri dosa di sana. Kenapa? Ikhtiar dia mengambil tempat maksiat. Tapi ketika ikhtiar dia pakai tempat yang baik, Allah berikan pahala. Nah, itu wilayah kita di sini, memanfaatkan qobiliyah yang Allah ciptakan, memanfaatkan akal yang Allah ciptakan untuk apa? Membedakan baik dan buruk. Tetapi, Babi barahimakumullah, kalau baik buruk hanya menurut akal kita saja, itu sifatnya masih belum pasti. Makanya harus ada ukuran. Baik buruk harus mutlak. Baik betul-betul baik, buruk juga betul-betul buruk. Sebab kalau menurut manusia, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Biasanya kan begitu ya, Bu. Kata bapaknya, Bu, lebaran ini kita pakai seragam sih, Bu, batik. Oh. Kata ibunya, Pak, yang kamar masih bagus. Ya masa pakai baju lebaran kemarin deh. Soal batik aja udah beda pendapat antara bapak sama ibunya. Itulah manusia. Makanya kita harus mencari tolok ukur, patokan baik buruk itu supaya pasti baiknya, pasti buruknya gitu. Kalau pakai akal saja, bahasa kerennya apa? Relatif. Baik menurut satu orang belum tentu baik menurut orang lain. Contoh, membunuh baik apa buruk? Buruk. Tergantung. Kalau yang jawab tergantung itu sudah tahu ada patokan yang benar tentang membunuh. Tapi menurut akal manusia, namanya membunuh itu pasti buruk. Kenapa? Menghilangkan nyawa orang, menumpahkan darah orang, memenggal leher orang, menembak badan orang. Sehingga apa? Istrinya nangis, anaknya nangis. Kenapa? Bapaknya terbunuh. Maka apa? Mata pencahariannya hilang. Maka dalam kacamata akal manusia, membunuh itu buruk. Tapi nanti kalau sudah turun wahyu sudah berbeda lagi. Tergantung membunuh yang mana. Kalau membunuhnya di medan jihad, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Oh, kalau begitu membunuh itu baik. Ya, membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah nanti kalau hanya akal saja berperan, itu tidak akan sampai kepada hakikat kebenaran. Termasuk tidak akan sampai pada hakikat kesesatan kalau hanya pakai akal. Makanya kita butuh wahyu. Baik, lanjut. Hidayah kholqiyah yang lainnya apa? Diutusnya Kanjeng Nabi. Diutusnya para anbiya, para rasul. Membawa apa? Dengan membawa wahyu. Ini kan bukan urusan kita. Allah mau menurunkan rasulnya dari Arab dari Palestina dari Indonesia bukan urusan kita. Makanya apa? Bapak Ibu tidak akan ditanya, Bu, kenapa rasulnya dari Arab bukan dari Indonesia? Ruste katanya, urusan ente itu mah. Ya kan gitu. Kenapa nabinya nggak dari Panjalin? Ya itu urusannya Allah. Nah, kita jawab begitu. Kenapa? Yang ini wilayahnya wilayah di luar kekuasaan kita. Namanya kodok. Wilayah yang kita di luar kemampuan kita yang ini. Termasuk kenapa turunnya Al-Quran. Kenapa Al-Qurannya bahasa Arab? Bapak Ibu tidak akan ditanya, kenapa kau baca Qurannya bahasa Arab? Kenapa Qurannya nggak pakai bahasa Sunda aja? Nggak akan ditanya itu. Kenapa? Ini wilayah di luar kekuasaan kita. Ini masuknya hidayah kholqiyah. Terus, nah, kemudian setelah diutusnya Rasul juga, Allah menegaskan tidak ada azab sebelum datangnya utusan. Rasul itu tugasnya apa? Menyampaikan hidayah wa dolalah.
Rasulnya kan menyampaikan itu. Selama belum ada Rasul yang menyampaikan petunjuk dan kesesatan, maka apa? Suatu kaum tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu Rasul diutus, disampaikan mana yang hak, mana yang batil, petunjuk kesesatan, wajib sholat, wajib puasa sampaikan, orang anggar tersolat, baru Allah azab. Kenapa? Karena petunjuknya dihindari, petunjuknya dijauhi, maka Allah azab. Tapi kalau petunjuk kita ambil, sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, petunjuknya kita ambil, maka apa? Allah berikan pahala gitu. Terus, nah, dengan membawa wahyu, maka dari wahyu itulah dapat dibedakan secara pasti mana yang baik dan mana yang buruk. Puasa baik apa buruk, Bu? Tergantung. Puasanya ibu-ibu yang lagi haid buruk. Ngapain lagi haid puasa? Sholat baik apa buruk, Bu? Tergantung. Sholatnya ibu-ibu yang lagi haid buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain lagi haid sholat? Kenapa bisa begitu? Karena Aisyah mengatakan, na'muru biqada'is saum la biqada'is sholah. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami, kata Aisyah, diperintahkan untuk mengkodok puasa. Ibu-ibu ya, ini untuk ibu-ibu nih, bapak-bapak ya. Kami diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak mengkodok sholat. Makanya ibu-ibu yang sedang haid otomatis tidak puasa, otomatis tidak sholat. Yang dikodok puasanya saja, sholatnya tidak usah. Kenapa? Hadisnya mengatakan begitu dari Aisyah. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak untuk mengkodok sholat. Ini kasusnya apa? Wanita-wanita muslimah ketika kedatangan haid. Gitu. Jadi baik buruk itu tergantung. Pakai hadis tidak menilainya gitu. Pakai Quran nggak menilainya. Kalau pakai Quran menilainya, ya baiknya beneran. Tapi kalau pakai hawa nafsu menilainya, baiknya tidak beneran. Nah, di sini kemudian apa? Wahyu itu bisa digunakan untuk membedakan secara pasti mana yang hak dan mana yang batil. Lanjut. Nah, sekarang hidayah dari manusia. Tadi hidayah kholqiyah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hidayah yang dari manusia, yang seperti apa tadi? Manusia diberikan kebebasan oleh Allah menggunakan qobiliyahnya tadi, menggunakan kecenderungannya, menggunakan potensinya, menggunakan panca inderanya, menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya, menggunakan akalnya. Itu semua diberikan kebebasannya kepada kita. Bade ningali nu berem, mangga. Bade ningali nu hejo, mangga. Terserah kita. Allah berikan kebebasannya. Tidak begini, Bu. Misalnya nih, ada dua perempuan, satu nggak pakai baju, yang satu pakai baju. Datang ke depan saya dua-duanya, Ustadz, sok, Ustadz mau lihat yang mana? Yang kanan yang nggak pakai baju atau yang kiri yang pakai baju? Kira-kira gimana, Pak? Ya? Dua-duanya gadis cantik misalnya, yang berkerudung jilbab cantik, yang nggak pakai baju juga cantik. Secara manusiawi, saya pasti cenderung ke yang kiri, yang nggak pakai baju. Kenapa? Normal. Ya kan? Nah, maka apa? Apakah ketika saya lihat yang kiri tiba-tiba jadi buta gitu kan? Enggak. Awas nih Ustadz, kalau kau lihat yang kiri nggak baju, buta hari itu? Enggak. Saya lihat berkali-kali juga nggak buta dan nggak sakit mata juga enggak. Artinya apa? Nggak ada akibat langsung ketika kita melihat keburukan, nggak ada. Sama seperti ini Bapak Ibu. Apakah ketika ada orang tidak beragama Islam ada hukuman secara fisik? Tidak ada. Tidak ada orang gara-gara nggak Islam bisa jadi gila. Tidak ada. Itu artinya apa? Allah memberikan kebebasan pada kita menggunakan potensinya tadi, menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, menggunakan panca inderanya, terserah pada kita. Nah, disinilah kemudian Allah akan hisab. Kenapa Ustadz niatnya yang kiri, kenapa enggak yang kanan, yang istrimu yang sah? Oh iya ya,
ini istriku yang sah ya? Iya. Kalau kau lihat yang itu, jangankan pakai baju gak, pakai baju gak halal, pahala malah.